Bapak dan Ibu, dengan kerendahan hati kami memohon maaf karena untuk sesi kita hari ini yang seharusnya dibawakan oleh Miss Tiar Sugiyarti, namun saat ini Miss Tiar tidak dapat hadir di tengah-tengah kita semua karena beliau jatuh sakit. Untuk itu sesi kita hari ini akan dibawakan oleh Miss Eka Lamar dan juga Miss Fatmawati Francisca. Dan Ibu, mari kita sambut Miss Eka Lamar dan Miss Fatmawati Francisca. Terima kasih, Mbak Cindy. Sama-sama, Baik, Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik. Saya mohon konfirmasinya, apa sudah terlihat? Sudah, Miss Eka? Sudah, Miss. Ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Wah, senang sekali ya rasanya hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Eka Lamarsyari dan saat ini saya aktif sebagai Science Teacher Trainer di Divisi Kurikulum and Training Mentari Group. Nah, hari ini saya tidak sendirian loh Bapak dan Ibu, saya bersama rekan saya, Miss Fatmawati Francisca. Baiklah, langsung saja saya undang Miss Fatma untuk memperkenalkan diri. Silakan Miss Fatma. Ya, terima kasih Miss Eka. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Fatmawati Francisca. Saat ini saya berkarya sebagai Publishing Manager untuk Sains dan Matematika di Asta Ilmu Publishing, anggota dari Mentari Group. Demikian Miss Eka. Baik, terima kasih Miss Fatma. Nah, hari ini Bapak dan Ibu kita akan bersama-sama belajar ya mengenai keberagaman atau diversity dengan pembelajaran sains secara aktif. Akan ada dua tujuan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, yaitu kita akan mengenal konsep keberagaman hewan, dan yang kedua kita akan mendiskusikan ragam kegiatan pendukung pembelajaran siswa untuk memperkaya dan menggugah semangat eksplorasi siswa-siswi kita ya. Mulai pada bagian pertama. Jadi pada sesi hari ini kita akan bagi menjadi 3 bagian, di mana pada setiap bagiannya nanti kita akan coba untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal tadi ya, yaitu untuk memahami konsep keberagaman hewan dan juga mendiskusikan ragam kegiatan pendukung pembelajaran sains yang aktif. Nah, untuk selama sesi ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu, nanti mungkin saya akan mendemokan pengajaran dan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berperan sebagai siswa-siswi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas sekilas mengenai pembelajaran sains yang aktif dan juga bagaimana klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, saya ingin mendengar dulu nih sharing dari Bapak Ibu. Kira-kira pendekatan atau cara apa ya yang sering Bapak Ibu gunakan untuk mengajar sains di kelas Bapak Ibu? Boleh kita di-sharing pendapatnya dan dituliskan di kolom chat. Nanti saya dan Miss Fatma akan membacakan beberapa pendapat Bapak Ibu. Oke. Masih mengetik ya? Kita akan ini ada yang inquiry learning, betul. Ada yang video apersepsi. Iya, Miss Fatma. Betul. Ada group work juga, Miss Eka. Iya. Oh, langsung dari kejadian di sekitar lingkungan kita katanya Miss Eka. Dari ya, menarik ya, menarik. Ya, ada active learning juga, active learning. Iya. Membacakan cerita dari Pak Pandey. Wah, ini menarik ya. Oh, ada juga yang project based learning. Oke. Ada yang observasi juga seperti itu ya. Betul, ada contextual learning. Ada yang membuat video juga. Eksperimen dari Ibu Hosana. Oh, ada scientific. Ya. Baik. Beragam sekali ya, Miss Fatma. Betul, baik. Miss Eka.
Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Nah, dari berbagai pendekatan yang sudah kita ketahui tadi ya, perkenankan saya hari ini akan memaparkan salah satu pendekatan yang sudah dikenal secara luas dan baik di dunia internasional dan juga telah terbukti mampu membawa siswa-siswi Singapura itu untuk menempati peringkat atas di berbagai program asesmen internasional seperti PISA dan juga TIMSS ya, seperti yang Bapak Ibu tahu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat di sini pada kurikulum framework ini yang menjadi pusat pembelajaran sains adalah sains secara inquiry atau pembelajaran sains yang berpusat atau berfokus pada rasa ingin tahu siswa, di mana nantinya rasa ingin tahu siswa ini akan kita gunakan sebagai modal utama yang mendorong siswa untuk mau belajar secara mandiri dan aktif dalam mengembangkan tidak hanya konten sainsnya Bapak Ibu, tapi juga keterampilan selama proses pembangunan pemahaman konsep sains tersebut. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan etika dan sikap sains siswa. Kenapa ini menjadi hal yang menarik dan penting seperti Bapak Ibu ya? Karena tanpa etika dan sikap sains yang baik ini, tidak mungkin kita hari ini bisa menikmati cahaya lampu seperti itu ya. Karena seperti kita tahu, Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu itu pada percobaan yang keberapa, Miss Fatma? 1000, Miss, kayaknya. 1000 ya, bukan cuma 1 kali 2 kali percobaan saja Bapak Ibu. Nah, disitulah sikap sains yang tekun seperti itu ya sangat kita butuhkan untuk siswa-siswi kita. Juga seperti sikap jujur. Kalau saintis itu tidak jujur dalam menuliskan hasil pengamatan atau eksperimennya, wah jadi apa nanti ya ilmu-ilmu kita yang ada sekarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu merupakan tujuan dari pembelajaran sains secara inquiry yang nantinya kita harapkan bisa memberikan manfaat kepada siswa-siswi kita tidak hanya dalam kehidupan mereka sehari-hari, tapi juga interaksi mereka dengan masyarakat dan juga bagaimana interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Sehingga nantinya kita harapkan siswa itu tidak hanya contohnya ya, tidak hanya paham bahwa oh membuang sampah sembarangan itu merusak lingkungan, tapi dia juga bisa secara aktif berkontribusi pada upaya-upaya ya untuk menjaga lingkungan. Seperti yang paling sederhana nih, membawa kantong sendiri ketika berbelanja ke supermarket atau memilih barang-barang yang ramah lingkungan untuk dibeli seperti itu. Nah, dan pada hakikatnya Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan pembelajaran sains yang bermanfaat ini ada 2 peran yang penting, yaitu peran siswa sendiri sebagai inquirer atau pembelajar aktif dan yang menjadi penyokong adalah peran guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi, memastikan bahwa siswa bisa memupuk rasa ingin tahunya dan mendapatkan jawaban-jawaban. Nah, seperti itu Bapak Ibu pendekatan yang kita akan bahas hari ini. Selanjutnya untuk membahas mengenai strategi pembelajaran aktif akan disampaikan oleh rekan saya, Miss Fatma. Silahkan, Miss Fatma. Ya, baik. Bapak Ibu guru sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, kita ingin mempelajari beberapa strategi pembelajaran sains aktif ya, seperti itu. Nah, jadi ada 5 strategi pembelajaran sains aktif yang akan kita bahas hari ini. Mungkin Miss Eka silahkan tampilkan ke-5 strategi kita hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis inquiry yang nantinya akan kita lakukan mengikuti siklus 5E model ya. Yang kedua itu adalah penguasaan proses skill atau keterampilan proses. Nanti kita akan bahas satu persatu ya Bapak poin ini. Kemudian yang ketiga adalah spiral progression, pembelajaran secara bertahap. Yang berikutnya yang keempat itu pembelajaran sains itu harus memiliki skenario dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Itu. Kemudian yang kelima itu adalah visual yang menarik dan penuh warna ya, karena sains ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga terbayang ya kalau misalnya pembelajaran kita itu
lebih banyak memakai gambar hitam putih gitu, seperti kita tidak di dalam dunia nyata gitu. Karena dalam dunia nyata kita sendiri, kita tahu segala sesuatu itu ada warnanya seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita coba lihat satu persatu. Next, Miss Eka. Oke, yang pertama adalah berbasis inquiry. Apa sih pembelajaran berbasis inquiry? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Eka, pembelajaran berbasis inquiry itu fokusnya itu pada rasa ingin tahu anak yang tinggi, ya. Karena pada dasarnya anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sampai kadang-kadang kita kewalahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya. Karena apalagi sains itu sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kita fokuskanlah pembelajaran berbasis inquiry ini pada rasa ingin tahu anak ini. Nah, ketika mereka sudah punya rasa ingin tahu, bagaimana kita memfasilitasinya? Itu adalah dengan mereka itu secara aktif juga, ya, mencari tahu sendiri jawabannya. Jadi mereka menjadi pembelajar aktif. Nah, disinilah peran guru yang biasanya akan menjadi fasilitator, memfasilitasi ya rasa ingin tahu anak ini difasilitasi dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam aktivitas yang nantinya mendukung eksplorasi anak dan bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari rasa ingin tahu anak tersebut. Nah, kemudian untuk pembelajaran berbasis inquiry itu fokusnya adalah penguasaan keterampilan, bukan pada penguasaan konten, ya. Karena konten saat ini sangat mudah kita dapatkan, apalagi saat ini adalah era digital ya, Bapak Ibu guru, kita ketik saja satu kata aja di Google gitu ya, semua langsung keluar seperti itu. Jadi bukan itu yang kita harapkan untuk dikuasai, tapi keterampilan yang kita harapkan untuk dikuasai. Oke, nah pendekatan yang kedua atau aktivitas yang kedua itu kita melakukan 5E ya. Jadi inquiry itu adalah kita lakukan dengan siklus 5E model. Jadi itu terdiri dari engage, explore, explain, elaborate, dan juga evaluation atau evaluate. Nah, apa itu engage? Nah, engage ini pada siklus atau tahap pertama yang engage, ini tahap ini kita mengecek sebenarnya ya, mengecek pemahaman awal anak sebelum memasuki atau memulai satu pembelajaran. Jadi ketika si anak ini, ketika kita mulai, kita juga ingin mengasah rasa ingin tahu anak ini, mengasah ketertarikan mereka sehingga mereka ada penasaran gitu. Sekarang ini tentang belajar apa sih seperti itu ya. Nah, setelah mereka terasah rasa ingin tahunya, kemudian juga kita jadinya tahu mereka pengetahuan awalnya seperti apa, kita berikan mereka kegiatan-kegiatan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan atau menjawab rasa ingin tahu mereka itu tadi lewat tahap yang kedua, yaitu explore. Nah, kemudian setelah mereka melakukan eksplorasi, dari beberapa anak mungkin saja memiliki jawaban-jawaban yang berbeda. Nah, pada tahap yang ketiga, yaitu explain, disinilah kesempatan Bapak Ibu guru untuk mengecek pemahaman dan juga menyamakan jawaban-jawaban atau pemahaman-pemahaman dari anak-anak tersebut. Nah, setelah mereka tertarik, kemudian mereka lakukan eksplorasi, kemudian juga sudah mendapatkan pemahaman yang sama ya antara satu anak dengan anak yang lain, ini saatnya kita mengaplikasikan konsep yang sudah dipelajari dengan ke dalam masalah-masalah yang baru. Nah, inilah yang kita sebut dengan tahap elaborasi. Nah, sebenarnya di tahap elaborasi ini kita juga mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang sekarang sering disebut dengan HOTS ya, Bapak Ibu guru. Kemudian setelah kita melakukan keempat tahap ini, tentu kita juga ingin tahu ya bagaimana sih pemahaman dari anak-anak ini. Nah, saat inilah kita berikan evaluasi kepada mereka, bisa berupa soal, bisa berupa aktivitas-aktivitas membuat proyek dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya itu kita cara pembelajaran aktif berikutnya itulah keterampilan proses, Bapak Ibu guru. Nah, apa sih keterampilan proses?
Keterampilan proses itu adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode-metode ilmiah ya dalam memahami, mengembangkan, dan juga bisa saatnya nanti bisa menemukan ilmu pengetahuan kalau mereka sudah semakin meningkat ya kemampuan atau keterampilan prosesnya seperti itu. Nah, untuk mengawali pembelajaran tentang keterampilan proses ini, saya ingin minta bantuan Bapak Ibu guru untuk memasangkan antara istilah dengan definisinya. Nah, pada kolom bagian kanan dengan kotak-kotak berwarna biru itu adalah definisi dari beberapa keterampilan proses. Saya minta bantuan Bapak Ibu guru untuk menuliskan hurufnya saja, huruf awal dari definisi ini di kolom chat. Nah, yang pertama itu adalah mengobservasi. Kira-kira mana ya definisi dari mengobservasi, Bapak Ibu guru? Wah, C semua. Benar nggak ini, Miss Eka? Silakan coba. Oh iya, betul, Bapak Ibu guru. Benar ya? C. Ya, itu mengobservasi adalah mengamati objek dan fenomena alam dengan panca indera, ya, karena kita mengobservasi. Kemudian, yang kedua, mengomunikasikan. Yang mana nih yang mengomunikasikan? Wah, ada yang sudah curi start ya. Oh, ya, betul. Betul nggak ini, Miss Eka? Betul ya, Bapak Ibu guru, benar sekali. Mengomunikasikan itu adalah membagikan ide atau pengetahuan secara verbal maupun tertulis. Kemudian yang ketiga, mengklarifikasi. Oke, ini ada dua kubu, ada yang B, ada yang D. Yang benar yang mana, Miss Eka? Yang benar itu yang D, ya. Mengklasifikasikan itu adalah memilih berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya. Nah, apalagi nih keterampilan proses yang lain? Oke, memprediksi. Memprediksi itu yang mana ya? E. Oh, yang E, betul. Yang E ya. Benar nggak, Miss Eka? Yang E. Ya, kata-kata memprediksi berarti ada kata kunci di sini. Apa nih kata kuncinya? Ya, benar ya, Bapak Ibu. Yes, benar ya. Oke, tinggal satu menyimpulkan berarti itu adalah yang B ya. Jadi menyimpulkan itu adalah memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui. Nah, Bapak Ibu guru, keterampilan proses itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya, keterampilan proses dasar dan juga keterampilan proses terpadu. Nah, 5 ini adalah keterampilan proses dasar. Berikutnya, Miss Eka. Ya, nah dengan tabel atau kata-kata yang dengan kotak kuning-kuning ini adalah keterampilan proses yang dasar. Sedangkan yang di sebelahnya itu adalah keterampilan proses terpadu. Maksudnya apa keterampilan proses terpadu? Keterampilan proses terpadu itu adalah paduan dari 2 atau lebih keterampilan proses dasar seperti itu ya. Nah, oke, kita sudah membahas beberapa keterampilan proses. Tapi apa sih manfaat dari kita mempelajari keterampilan proses? Ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya. Kenapa sih kita harus belajar keterampilan proses? Emang keterampilan proses itu penting. Ya. Penting ya Bapak Ibu, karena pertama, itu akan membekali siswa dengan penguasaan keterampilan, tidak sekedar menghafal fakta-fakta dalam sains. Jadi keterampilan penguasaan keterampilan itu penting ya Bapak Ibu guru, karena kalau misalnya kita hanya menghafal fakta-fakta, itu yang akan membuat anak-anak itu merasa sains itu sulit gitu ya, terutama jika anak-anak juga itu tidak terlalu mudah untuk menghafalkan sesuatu, dan dia merasa jadinya belajar sains itu hanya untuk menghafalkan nama Latin misalnya, atau rumus-rumus seperti itu. Jadi sebenarnya tidak itu yang kita inginkan ketika mereka belajar sains, tapi kita ingin membekali mereka dengan penguasaan keterampilan, karena keterampilan inilah yang tidak akan pernah hilang. Ketika sudah dikuasai, dia tidak akan pernah hilang. Contohnya seperti ini, ketika kita sudah menguasai keterampilan berenang,
walaupun kita tidak pakai selama beberapa tahun, itu tidak akan hilang. Nah, seperti itulah layaknya kita memberikan penguasaan keterampilan kepada anak-anak, ya. Kemudian yang kedua, proses skill itu sebagai alat untuk membantu meningkatkan pemahaman dan penalaran siswa. Penjelasannya seperti ini. Ketika mereka mengamati atau ketika mereka melakukan keterampilan proses. Nah, di sini mereka harus memahami satu persatu, memahami prosesnya dan juga membantu penalaran mereka. Nah, karena itulah keterampilan proses ini penting. Yang ketiga, itulah pembelajaran sains itu akan lebih relevan dan berguna bagi mereka dalam kehidupan nyata. Misalnya seperti ini, apakah benar pembelajaran sains itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saat ini mungkin untuk banyak juga ya dari karena pancaroba banyak juga orang-orang yang kena DBD seperti itu ya. Nah, dan salah satu anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebab dari DBD ini yaitu nyamuk Aedes aegypti adalah kita harus misalnya menutup atau 3M ya, menutup bak mandi atau tempat air penampungan air, kemudian menguras bak mandi, kemudian juga mengubur benda-benda kosong. Nah, kira-kira itu kenapa sih mereka menyampaikan kita harus melakukan 3M itu? Nah, apa hubungannya dengan keterampilan proses tadi yang saya maksudkan? Ya, jadi ketika mereka diingatkan kembali kepada siklus hidup nyamuk, gitu ya. Nah, itu siklus hidup nyamuk itu ada nyamuk dewasa, kemudian telur, kemudian ada larva atau jentik, kemudian ada pupa. Nah, ketika nyamuk dewasa ini ingin bertelur, mereka membutuhkan air yang tergenang untuk menempatkan telur-telurnya itu. Nah, sehingga ketika anak-anak tahu tentang siklus itu, mereka juga bisa tahu, oh berarti manfaat dari kita menutup tempat penampungan air adalah supaya nyamuk itu tidak bertelur, karena dia perlu air tergenang untuk bisa meletakkan telur-telurnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dia relevan dan berguna bagi kehidupan nyata. Dan di sini anak-anak jadi bisa lebih mengapresiasi sains, bahwa ternyata apa yang mereka pelajari ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, dan mereka belajar sains itu bukan cuma untuk menghafal atau bisa menjawab pertanyaan pada saat ujian seperti itu. Ya, nah, ini adalah pentingnya keterampilan proses. Oke, selanjutnya kita lihat lagi tadi pembelajaran aktif pertama itu adalah inquiry dengan 5E, kemudian yang kedua itu adalah keterampilan proses, yang ketiga adalah spiral progression. Nah, apalagi ini spiral progression ya. Nah, spiral progression ini adalah pembelajaran secara bertahap Bapak Ibu guru ya, dimulai dari yang paling mudah menjadi ke materi-materi yang lebih kompleks seperti itu. Ya. Dan sebelum mereka anak-anak ini kita ajari materi yang lebih kompleks, kita biasanya ada pengulangan dulu dari materi-materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Jadi tidak ada rasa, oh hari ini saya sudah belajar tentang tema A, besok itu tidak ada hubungannya lagi. Besok tema B akan saya pelajari dengan terlepas dari tema A yang kemarin. Tidak seperti itu. Dengan spiral progression kita memastikan bahwa satu tema itu akan terkait dengan tema berikutnya, dan juga pembelajarannya itu akan dibuat secara bertahap sehingga tidak membuat anak-anak itu ada rasa tidak tahu, dan kita biarkan mereka tidak tahu dalam jangka waktu yang lama, yang nantinya akan membuat anak-anak itu jadi merasa belajar sains itu tidak menarik atau tidak menyenangkan seperti itu ya. Nah, ini kita ambil contoh, salah satu contoh bagaimana sih penerapan spiral progression dalam satu program, satu buku seperti itu ya. Nah, kebetulan ini kita ambil dari buku Juara Sains ya, dari level 1 sampai 6 kita ambil topik tentang manusia ya. Nah, di kelas 1 itu mereka diawali belajar dengan yang paling mudah, yang paling bisa langsung kita lihat, yaitu adalah bagian-bagian tubuh manusia ya, mulai dari mata lah, hidung lah gitu ya, kepala sampai ke kaki itu dipelajari nih di kelas 1. Nah, kemudian di kelas 2 mereka
sudah tahu bagian-bagiannya, ternyata setiap bagian-bagian tubuh kita ini juga punya kebutuhan dasar gitu ya, punya kebutuhan-kebutuhan dari bagian tubuh kita. Nah, di kelas 3 mereka mempelajari lebih dalam tentang panca indera ya, lebih khusus itu, lebih spesifik, yaitu bagaimana apa saja yang disebut dengan panca indera dan apa manfaatnya gitu ya, apa sih fungsi-fungsinya, kemudian juga bagaimana cara untuk menjaga kesehatannya. Nah, di kelas 4 mereka mempelajari lebih dalam lagi. Kali ini sudah menjadi bagian tubuh kita yang tidak terlihat langsung oleh mata, itu organ-organ utama dalam tubuh, termasuk juga bagaimana cara menjaga kesehatannya begitu ya. Nah, di kelas 5 mereka mempelajari yang lebih dalam lagi, yaitu tentang sistem tubuh manusia. Ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem transportasinya seperti itu ya, untuk sama dengan peredaran darah, dan juga ada sistem untuk ini ya, pencernaan, peredaran darah, dan ada 5 sistem ya Bapak Ibu di kelas 5 yang dipelajari. Nah, di kelas 6 ada satu sistem yang biasanya lebih sulit, itu belajar tentang sistem reproduksi manusia. Seperti itu. Jadi kelihatan ya tahapannya, dia mulai dari yang mudah menjadi yang lebih sulit. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Miss Eka. Nah, kita ulang lagi sedikit bahwa tadi kita sudah bicara bahwa ada 5 strategi pembelajaran sains aktif yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis inquiry, kemudian penguasaan proses skill, spiral progression, kemudian pembelajaran sains aktif itu perlu ada skenario dan bisa diaplikasikan di dalam dunia nyata, dan yang tidak kalah penting adalah harus menggunakan visual-visual yang menarik dan juga penuh warna gitu. Nah, dari 5 pembelajaran ini, strategi ini, kita akan coba satu persatu melalui 3 kegiatan nantinya. Nah, untuk kegiatan pertama, saya persilahkan Miss Eka untuk melakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru. Silakan Miss Eka. Baik, nah kegiatan selanjutnya kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan memberikan STEM ya, melalui fitur annotate di layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Untuk pemakan tumbuhan, Bapak Ibu bisa memberikan STEM bintang. Untuk pemakan hewan, itu STEM hati. Dan untuk pemakan tumbuhan dan hewan, bisa digunakan STEM tanda panah. Baik, kita akan ke gambarnya. Nah, ini gambarnya ada 4 jenis hewan. Silahkan Bapak dan Ibu bisa mulai untuk memberikan STEM ke gambar berdasarkan jenis makanan hewan ini ya. Kalau yang memakan tumbuhan tadi STEM-nya bintang. Oh, ada yang pakai ini ya, annotate. Mungkin bisa dibuka di layar. Nah, di annotate-nya pilih yang STEM, Bapak Ibu. Ada tulisan STEM seperti itu ya. Bisa diklik dan diklik di. Ya, nah ini juga bisa jadi salah satu pilihan interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran daring ini ya Bapak Ibu. Seperti itu, pakai STEM. Selain dengan menulis seperti itu ya, dengan pena kita bisa menggunakan STEM atau stiker di sini. Sudah terlihat? Ada yang pakai pena juga, mohon Bapak dan Ibu untuk bisa memakai STEM. Baik, di sini sudah terkumpul ya. Yang memakan tumbuhan itu ada kelinci, ya kelinci memakan biasanya tuh wortel seperti itu. Kalau koala makan daun eukaliptus ya. Kalau singa tentu saja dia makan daging, dia suka daging kalau singa. Wah, kalau ayam ini ada yang ngasih hati, ada yang ngasih tanda panah juga gitu ya, ada yang ngasih bintang juga. Ya, benar. Jadi ayam itu bisa makan biji-bijian atau tumbuhan,
dia juga bisa makan daging seperti itu ya. Kalau kita kasih sisa makanan kita gitu, tetap aja dimakan sama ayam. Benar sekali. Jadi kalau ayam, dia bisa makan hewan dan tumbuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan, ada satu gambar lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan di sini, jangan khawatir, ada satu gambar lagi. Saya mohon izin untuk menghapus dulu gambar pada slide ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ada lagi nih satu gambar. Silahkan Bapak Ibu seperti tadi, boleh diberikan stepnya untuk hewan pemakan tumbuhan, bintang untuk hewan pemakan daging hati, seperti itu ya. Untuk pemakan tumbuhan dan hewan itu bisa dengan tanda panah, boleh. Wah, si harimau dapat banyak hati nih. Favorit kayaknya nih harimau. Baik. Oke, sudah banyak responsnya. Benar, kalau panda makan daun bambu ya, kalau tidak salah Bapak Ibu. Kalau harimau sudah jelas dia makan daging. Makan daging dia. Nah, kalau rakun nih, bingung nggak ya, ada yang tanda panah, bintang, hati, ada semua di sini. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Rakun itu dia bisa memakan serangga, makanan utamanya biasanya ya serangga dan buah-buahan. Berarti tumbuhan dan hewan juga ya Bapak Ibu. Nah, cacing nih makan apa sebenarnya ya? Cacing tuh hidupnya di mana sih Bapak Ibu? Di dalam tanah ya. Di dalam tanah kira-kira ada apa dia di dalam tanah? Makan apa? Apa yang ada di dalam tanah ya? Iya. Kalau cacing di dalam tanah dia biasanya makan sisa-sisa Bapak Ibu. Itu bisa sisa-sisa daun, tumbuhan, ataupun sisa-sisa hewan lainnya yang sudah mati seperti itu ya. Nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di aktivitas ini. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Saya mohon izin untuk menghapus reaksi Bapak Ibu di slide ini. Terima kasih sekali lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih. Kira-kira hewan apa saja yang termasuk hewan herbivora ya? Herbivora itu hewan yang memakan tumbuhan. Boleh di-share di chat box untuk jawabannya, Bapak Ibu. Dari aktivitas kita sebelumnya tadi, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, apa aja ya? Ada kelinci, koala, panda. Betul, herbivora panda. Kerbau. Iya, oke, kita lanjutkan. Betul sekali tadi kalau untuk herbivora ada kelinci yang pertama ya kan, ada juga panda dan kerbau tadi kalau tidak salah ya. Kemudian kalau hewan yang termasuk karnivora atau pemakan daging apa ya Bapak Ibu? Karnivora, harimau dan singa. Puma termasuk apa? Puma termasuk karnivora juga ya. Betul. Baik. Nah, kalau yang omnivora sekarang. Omnivora berarti dia makan tumbuhan, juga makan hewan. Ayam tadi ya. Wah, ayam ini bisa makan segalanya nih. Baik. Ada rakun juga tadi ya. Rakun yang makan serangga dan buah tadi. Ayam dan rakun, betul sekali ya. Ada ayam dan rakun untuk pemakan tumbuhan dan hewan atau omnivora. Nah, kalau cacing, sisa cacing, dia tadi makan sisa-sisa Bapak Ibu. Kita masukkan sebagai apa ya cacing? Betul sekali Bu Dewi, cacing adalah hewan pengurai. Maknanya dia memakan sisa-sisa, baik itu sisa hewan ataupun tumbuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Kita lanjutkan ya. Jangan khawatir, masih ada pertanyaan selanjutnya.
Nah, selanjutnya setelah kita memahami herbivora, karnivora, omnivora, dan pengurai, kira-kira apa ada perbedaan bagian tubuh hewan berdasarkan jenis makanannya ya? Jika iya, dapatkah kamu menjelaskan? Mungkin saya minta bantuan dari satu orang peserta, mungkin bisa raise hand Bapak Ibu. Mbak Cindy boleh dibantu? Baik, Miss Eka. Iya. Silakan Bapak dan Ibu boleh raise hand. Iya, ya. Ibu Dewi. Iya, Bu Dewi Tampu Bolan, silahkan. Kalau dari omnivora, karnivora itu pasti yang berbeda itu di bagian giginya ya. Kalau Giginya ya. herbivora kan dia nggak punya gigi taring, dia cuma punya gigi seri sama geraham. Kalau karnivora yang paling mencolok kan dia karena mengoyak makanan, pasti dia punya gigi taring ya. Ya. Itu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau herbivora gigi taring, karnivora punya, omnivora punya. Baik, terima Gitu. kasih, Terima Bu kasih. Dewi. Udah jelas sekali ya jawabannya. Terima kasih Bu Dewi. Ada satu pertanyaan lagi. Iya. Lagi, Miss Eka? Ya, boleh. Untuk peserta selanjutnya boleh tolong untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kalau kamu mau pilih hewan peliharaan. Kira-kira apa yang harus diperhatikan seperti itu ya. Boleh Mbak Cindy diberikan kesempatannya kepada peserta yang sudah raise hand. Baik, di sini sudah ada Ibu Indriani Supandi sudah raise hand, Miss Eka. Silakan Ibu Indriani. Saya memilih hewan peliharaan berdasarkan jenis makanannya, juga akan menempatkan dia berdasarkan tempat kandangnya dan lain-lainnya. Jadi saya akan usahakan untuk memilih hewan yang makanannya dapat saya sediakan dengan mudah. Betul sekali ya. Terima kasih Bu Indi untuk jawabannya. Mungkin masih ada yang mau mencoba memberikan jawaban, Mbak Cindy? Saat ini belum ada, Miss Eka. Boleh Belum ada ya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga Mbak Indi. Mbak Cindy. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masih ada satu lagi pertanyaan. Kita akan mengecek ya, apakah pernyataan ini benar atau salah. Herbivora merupakan hewan pemakan daging. Benar atau enggak ya? Coba Bapak Ibu bisa share di chat box. Salah. Kira-kira kenapa ya? Kenapa ini salah? Bisa melalui chat box atau raise hand ya Bapak Ibu. Dari Bu Rini, salah, herbivora adalah pemakan tumbuhan. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas kalau herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Kalau yang pemakan daging, dari kata herbs ya, betul sekali. Kalau pemakan daging itu karnivora, betul. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kita akan mengamati pembagian kelompok hewan di bawah ini ya. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Kita amati dulu. Nah, pertanyaannya adalah manakah hewan yang berada di kelompok yang salah? Dan jelaskan alasanmu. Ada satu yang sudah memberikan stem di hiena ini. Boleh Bapak Ibu yang lain silahkan untuk memberikan responnya. Iya, ada Ibu Nurna, hiena karnivora gitu ya. Bu Puspitasari, hiena karnivora. Kelinci, wah Bu Surjiati, kenapa ya kelinci salah? Oke, beruang. Beruang, kenapa? Beruang karnivora atau herbivora? Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Yang berada di kelompok yang salah adalah hiena. Karena hiena ini mirip seperti
dia seperti harimau ya, dia pemakan daging atau pemakan hewan. Jadi harusnya hiena ini berada di kelompok karnivora. Kalau yang lain sepertinya sudah benar ya, lumba-lumba karnivora, elang karnivora, singa juga karnivora. Di herbivora kita punya rusa, koala. Koala tadi makan daun eukaliptus ya. Kelinci makan carrot, wortel. Kalau beruang dia bisa makan tumbuhan dan hewan, ayam juga. Baik, sepertinya kita sudah menyelesaikan aktivitas 1 ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi kira-kira dari aktivitas 1 tadi yang sudah kita lakukan, mana saja yang merupakan tahapan engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate ya. Saya akan kembali dulu ke slide awal kita di aktivitas 1. Nah, aktivitas 1 tadi kita mengamati video. Kira-kira aktivitas 1 ini termasuk tahapan apa ya Bapak Ibu? Mungkin boleh di-share pendapatnya di kolom chat. Atau kalau ada yang mau raise hand juga silahkan. Engage. Karena mengasah, rasa ingin tahu. Benar sekali. Ibu Iin, engage, mengamati ya. Mengamati, betul. Ibu Rini mengecek pengetahuan siswa. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Pada kegiatan mengamati video ini dapat kita kelompokkan menjadi tahapan engage. Karena apa? Yang pertama kita bisa mengasah rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan setelah proses mengamati tadi ya, seperti hewan apa saja yang ada di video, apa yang mereka lakukan, apa makanan mereka, seperti itu ya. Kemudian juga tadi untuk mengecek pengetahuan awal siswa itu sudah sejauh mana sih? Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini, oh ya tadi ada tambahan untuk melihat antusias siswa juga ya. Terima kasih Pak Indra, seperti itu. Nah, kalau di aktivitas memberikan anotasi ini, memberikan stem pada hewan-hewan ini kira-kira apa ya? Explore. Bu Dewi juga explore. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu, ini explore. Kira-kira kenapa alasannya ini bisa menjadi tahapan explore atau exploration? Boleh di-share pendapatnya di kolom chat. Nah, menjawab rasa ingin tahu siswa. Oke, seperti penjelasan Miss Fatma tadi di awal, pada tahapan exploration kita memberikan kesempatan untuk siswa, ya, kesempatan untuk mencoba, karena di sini sebenarnya belum ada, kita terima saja siswa mencoba kelinci makan hewan gitu ya, kita biarkan siswa mengeksplorasi, kemudian ya kita jadi berikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi. Sambil tadi kita berikan tambahan pengetahuan seperti itu ya, kalau ayam makan tumbuhan dan hewan, kalau rakun juga, kemudian cacing itu memakan sisa-sisa, seperti itu. Sambil kita berikan sedikit-sedikit tambahan pengetahuan. Nah, itulah tahapan explore ya. Jadi kata kuncinya adalah memberikan kesempatan siswa untuk mencoba, seperti itu. Selanjutnya, nah kalau ini kira-kira tahapannya apa ya Bapak Ibu? Kalau tadi kita sudah engage, explore. Nah, betul sekali Bu Dewi, terima kasih. Explain. Bu Fitri explain karena berusaha memahami. Iya. Iya, menarik sekali penjelasan dari Bu Fitri Sinaga.
Ya, kita berusaha ini dari Bu Anggita karena guru mengecek pemahaman anak, memberikan klarifikasi dari pemahaman siswa. Betul sekali ya Bapak Ibu, di tahap explain kita memberikan kesempatan dulu kepada anak untuk mengkomunikasikan pemahaman yang sudah mereka dapatkan, mereka bangun melalui tahapan engage dan explore tadi. Kemudian di situ kita bisa memberikan feedback ataupun meluruskan pemahaman siswa ya. Jadi kita bisa menyamakan persepsi antara guru dan siswa pada tahap explain ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan lanjutan. Bagaimana kamu memilih hewan peliharaanmu? Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Indira ya, Bu, kalau saya tidak salah. Kira-kira pertanyaan ini cocoknya untuk tahapan apa ya Bapak Ibu? Bagaimana kamu memilih hewan peliharaan? Bu Dewi elaborate. Bu Rini elaborate, menyamakan pemahaman semua siswa. Ada yang lagi? Kira-kira bisa dikasih alasannya benar ya? Untuk pertanyaan lanjutan ini bisa kita masukkan ke tahap elaborate. Dari Bu Eka, mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS. Betul, iya. Karena terkait konsep sains di kehidupan sehari-hari, sekaligus mengasah HOTS. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu. Tadi setelah memahami jenis-jenis hewan, kemudian makanannya, kemudian kita berikan kesempatan siswa itu untuk mengaplikasikan pemahaman yang sudah dia dapat ke situasi yang berbeda. Yaitu kalau tadi sebelumnya gambar-gambar kita itu adalah situasinya di hutan, seperti itu ya. Sekarang situasinya di rumah. Seperti yang dijelaskan Bu Indi tadi, harus bisa mengconsider atau memilih gitu ya. Makanan apa yang bisa saya sediakan untuk hewan tersebut. Nah, disitulah juga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Bloom taksonomi di situ. Salah satunya adalah menganalisa ya. Di sini kita bisa memberikan kesempatan itu dan mengasah kemampuan menganalisa siswa yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kalau di kegiatan ini yang terakhir berarti ya Bapak Ibu, yaitu tahapan evaluate atau mengevaluasi. Nah, di sini ada yang tahu kira-kira alasannya? Pasti kita ingin mengecek ya seperti itu. Sudah sejauh mana sih pemahaman siswa kita seperti itu. Dan ini juga bisa kita gunakan sebagai aktivitas mengembangkan higher order thinking siswa ya, karena di tahapan Bloom taksonomi itu ada mengevaluasi. Jadi siswa difasilitasi untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Dan guru juga di situ ada untuk mengkonfirmasi apakah sudah benar atau belum pemahaman siswa kita. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif sekali memberikan respon dan sharing pada aktivitas pertama ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian kedua yang akan dijelaskan oleh Miss Fatma seperti itu ya. Silakan Miss Fatma. Ya. Oke, ketemu kembali dengan saya ya, Bapak Ibu guru. Ya, tadi sudah melakukan kegiatan atau aktivitas pertama dan sudah semakin memahami ya tentang siklus dari pembelajaran dengan 5E tadi ya. Nah, kalau tadi di aktivitas pertama Miss Eka memberikan dulu aktivitasnya, melakukan bersama-sama, baru kemudian kita mengidentifikasi juga ini termasuk tahap yang mana. Nah, sekarang untuk bagian kedua, kita mau balik nih. Kita akan mengidentifikasi dulu. Dan nantinya kita akan lihat apakah hasil identifikasi kita ini sesuai atau tidak dengan
yang akan kita lakukan nanti, dengan aktivitas yang akan kita lakukan nanti ya. Nah, untuk bagian kedua ini sebenarnya kita akan belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya. Kalau tadi di aktivitas pertama tentang jenis makanan, sekarang kita belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Silakan Miss Eka. Oke, ini di aktivitas 2, seperti tadi sudah saya sampaikan, kita coba mengidentifikasi dulu. Di kegiatan-kegiatan di bawah ini termasuk tahap yang mana dari 5E, dari 5, apakah engage, explore, elaborate, atau evaluate. Silakan Bapak Ibu guru boleh menuliskan nomornya saja atau boleh menuliskan engage, explore di kolom chat. Ini pertanyaan pertama. Silakan sebutkan hewan yang hidup di tiap habitat akuatik. Nah, kalau kita coba pertanyaan ini masuk dalam tahapan apa ini? Kalau tadi kita sudah coba. Oke, ini di explore. Oke, ada yang menyampaikan elaborate, ada juga yang explore, ada yang engage. Oke. Oke, ada yang tetap banyak yang explore ini. Ya, kebanyakan explore. Nanti kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke aktivitas berikutnya. Ya, ini. Jadi ini ada simulasi interaktif dari buku digital seperti itu. Nah, ketika kita melakukan simulasi interaktif ini masuk dalam tahap yang mana? Silakan. 1, engage ya, berarti ya. 1 lagi, ada yang 3, explain. Kemudian ada yang 1 juga, ada yang explore juga. Tapi kebanyakan adalah engage. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya ya. Rata-rata adalah engage. Nanti kita lihat apakah jawabannya tepat atau bagaimana. Oke, yang berikutnya yang ketiga ini adalah kalau kita melakukan aktivitas misalnya mengidentifikasi pernyataan apakah dia benar atau salah. Kita minta anak-anak untuk mengacungkan jempol jika jawabannya benar, kemudian menyilangkan kedua tangan jika jawabannya salah. Nah, itu kira-kira ini masuk dalam tahap yang mana ya, Bapak Ibu? Explain. Explain ya, rata-rata explain. Ini kompak nih untuk kali ini ya. Explain, explain, explain. Oke. Sama juga kita simpan dulu, nanti kita lihat apakah ini benar explain atau tidak. Nah, sekarang ini banyak soal nih seperti ini. Ini kira-kira masuk dalam tahap apa ya, Bapak Ibu? Elaborate. Wah, ini juga kompak ini. Rata-rata elaborate semua. Wah, semakin mantap ini kayak jawabannya ya. Udah tidak ada 2 kubu gitu, langsung semuanya kompak menjawab ini adalah elaborate. Kita lanjutkan dulu, nanti kita lihat apakah ini tepat. Nah, ini aktivitas untuk memperhatikan gambar. Ini masuk dalam tahap yang mana? Evaluasi, evaluate, evaluate. Banyak yang evaluate. Yakin evaluate. Tadi kalau yang kegiatan atau aktivitas bersama Miss Eka tadi kayaknya ini masuk di elaborate ya. Benar nggak sih? Wah, ternyata juga yang menjawab elaborate. Atau ini masuk di explore? Coba kita lihat nanti ya. Ada lagi nggak Miss Eka kegiatannya? Sepertinya sudah. Sudah ya? Oke. Sekarang kita cek ya. Tadi yang pertama itu kebanyakan menyampaikan di tahap explore gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang tahap engage gitu. Nah, kemudian yang ketiga banyak yang menyatakan itu tahap explain gitu ya. Yang keempat tadi ya banyak yang menyatakan itu elaborate, kemudian ada yang evaluate gitu. Nah, ini kita sengaja mengacak loh Bapak Ibu. Jadi bukan berdasarkan siklus tadi yang engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Nah, sekarang kita lihat ya bersama-sama ya Miss Eka, kita lihat kira-kira tadi kegiatan-kegiatan tadi itu masuk dalam tahap yang mana. Oke, ternyata yang engage itu adalah ketika kita melakukan simulasi interaktif ya menggunakan media dari buku digital ya. Itu. Dan kayaknya tadi banyak yang benar ya. Bapak Ibu guru tuh banyak yang benar. Explore adalah mengidentifikasi gambar seperti tadi yang sudah dilakukan dengan Miss Eka ternyata. Oke, untuk yang explain yang mana nih?
Yang explain itu adalah yang ketika kita membuat pertanyaan untuk meminta anak-anak mengklasifikasikan yang mana hewan yang hidup di habitat air tawar, yang mana yang hidup di habitat air asin, seperti itu. Nah, kemudian elaborasi, ini juga tadi rata-rata benar, kompak sekali, yaitu yang tentang pertanyaan lanjutan, bagaimana kita bisa menjaga kelestarian dari habitat air asin, seperti itu. Nah, dan satu lagi sudah pasti adalah menyatakan pernyataan benar salah dengan mengacungkan jempol ketika jawaban benar dan menyilangkan tangan ketika jawaban salah, itu kita bisa lakukan sebagai salah satu cara dalam tahap evaluasi, begitu Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang kita coba lihat ya satu persatu dari kegiatan ini gitu ya. Nah, saya akan coba putarkan simulasi interaktif dari buku digital Juara Sains ya. Nah, jadi buku digital Juara Sains ini tuh dia merupakan komponen dari buku Juara Sainsnya sendiri. Nah, dengan buku digital ini sebenarnya itu Bapak Ibu Guru bisa terbantu dengan pada saat persiapan Bapak Ibu Guru lebih hemat waktu ya. Ketika Bapak Ibu Guru butuh video atau butuh gambar-gambar dan simulasi interaktif lainnya, itu semua sudah tersedia di buku digital interaktif. Nah, kemudian ketika memakai buku digital atau e-book itu kita bisa melakukan interaksi yang lebih hidup ya, lebih menyenangkan juga dengan anak-anak, apalagi saat ini kita mengadakan pembelajaran jarak jauh seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan e-book kita juga bisa melakukan interaksi yang lebih menyenangkan. Kemudian juga siswa jadi lebih aktif karena mereka bisa berperan langsung gitu dibandingkan dengan kalau kita hanya memberikan materi berupa slide atau juga berupa teks seperti itu ya. Nah, oke, sekarang saya akan share dulu tentang ininya, simulasi interaktifnya. Sorry, saya stop share dulu. Suaranya belum saya share. Apakah sudah terlihat? Miss Eka, sudah terlihat? Sudah, Miss Fatma? Oke. Baik, kita sekarang ya. Nah, ini adalah digital interaktif dari buku digital Juara Sains. Ini saya ambil dari buku level 4, halaman 59 ya. Ini tentang belajar tentang habitat. Sekarang kita coba ya Bapak Ibu Guru. Oke. Nah, di sini ini ada judulnya tuh hidup di mana. Nah, jadi di sini ada habitat, ada hutan, ada gurun, ya, ada laut, dan juga ada kutub. Nah, kita mau pilih habitat yang mana dulu nih, Bapak Ibu Guru? Boleh tulis di chat. Mau coba habitat yang mana dulu? Mungkin karena panas saat ini kita coba ke kutub dulu kali ya. Kan sekarang lagi panas nih, biar kita cari yang dingin-dingin dulu. Nah, di sini ada beberapa hewan yang hidup di berbagai habitat. Nah, silakan ini ada unta, ada rusa, kemudian ada penguin, ada singa laut, ada ular, dan juga ada tupai. Nah, ada bintang laut juga dan ada penyu ya. Bapak Ibu Guru. Nah, kira-kira untuk kutub, yang mana hewan yang hidup di kutub? Apakah ular hidup di kutub? Atau singa laut hidup di kutub? Atau penguin? Nah, kita bisa cek loh Bapak Ibu Guru, ini jawabannya benar atau tidak. Oke, dengan cara kita menarik nih soalnya, dan dia akan mengidentifikasi apakah hewan ini. Nah, kalau ininya barnya ini hijau, berarti dia memang habitatnya adalah di kutub. Nah, tapi coba kita cek ke ular. Dia tidak hidup di kutub. Jadi kita balikkan kembali. Oh, dia bukan di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba yang laut atau akuatik air asin ya.
siapakah yang hidup di hewan mana yang hidup di air asin? Nah, kita coba ya. Oke, rasanya ini dan ini. Benar tidak ya? Nah, kita bisa cek kembali. Benar. Ya, benar. Nah, sekarang kalau di sini, oke, saya minta minta tolong jawaban dari Bapak Ibu guru. Ini kira-kira hewan di gurun ini yang panas seperti ini nih, hewan apa yang bisa hidup di sana? Silakan bisa diketik di kolom chat Bapak Ibu guru. Unta, Miss Pak. Unta ya, betul Miss Cindy, thank you. Kemudian ada lagi kah? Saya coba ini lagi ya. Tadi kan kita penguin sudah hidup di kutub, kemudian singa laut hidup di kutub. Ada lagi nggak? Rattlesnake. Oh ini ya? Ya. Oke, coba kita cek, benar tidak? Bentar ya. Betul, ya. Ini pintar. Ya betul juga. Oke. Sekarang yang habitat hutan. Habitat hutan yang siapa yang tinggal di hutan ya? Yang mana ya? Yang tinggal di hutan? Rusa ya. Oke. Kemudian? Pohon tupai. Tupai ya. Oke. Ya. Rimau. Wah, banyak sekali Miss Fatma. Banyak sekali ya. Nah, cuman betul sekali. Nah, ini juga betul ya. Oke. Nah, jadi dengan melakukan aktivitas ini, Bapak Ibu, kita bisa minta anak-anak untuk berpartisipasi ya. Kemudian juga bisa mengajak mereka untuk interaksi, sekalian kita juga bisa mengecek pemahaman awal anak-anak. Nah, kenapa ini kita masukkan ke dalam tahap engage. Jadi, mengasah rasa ingin tahu mereka. Memang kita tidak perlu juga kadang-kadang menyatakan bahwa sekarang kita akan belajar tentang habitat. Kita bisa aja langsung masuk dulu dengan video ini, ya simulasi interaktif ini, kemudian membuat mereka penasaran, ya, atau menduga-duga nanti hari ini mau belajar tentang apa seperti itu. Nah, kemudian kita minta mereka untuk menentukan hewan-hewan itu dan kita bisa juga sekaligus mengecek gitu ya. Kita bisa saja menempatkan hewan-hewan yang salah di habitat yang tidak sesuai. Kemudian nanti dari situ kita akan bisa mengecek seperti itu dan ada suara juga sehingga anak-anak bisa mencoba. Nah, dan ini digital interaktif ini bisa dimiliki oleh anak-anak karena dia merupakan bagian dari buku Juara Sains ya, seperti itu. Nah, kita balik ke slide berikutnya, Miss Eka, dan silakan dilanjutkan untuk aktivitas yang selanjutnya. Baik, terima kasih Miss Fatma. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita bisa mengikut sertakan siswa gitu ya, walaupun saat ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, nah dari kegiatan engage ini, tadi kan juga kita mau memunculkan rasa ingin tahu siswa ya. Kita akan lanjutkan kegiatan ini setelah tadi kita lakukan, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Nah, kita bisa tanya ke para siswa, berdasarkan simulasi interaktif tadi, ayo coba hewan apa saja yang hidup di gurun tadi ya, kita wrap up lagi, kita ulangin. Tadi hewan apa saja? Ada unta dan ular, Miss. Ular ya, ular tadi. Betul, terima kasih. Kemudian hewan apa saja yang hidup di hutan? Ada rusa tadi. Ya, ada rusa. Kemudian hewan apa saja yang hidup di akuatik? Air asin ya, laut ya. Atau secara khusus tadi di air asin ya. Ada penyu, starfish, bintang laut. Wah, apalagi hiu. Banyak ya tadi. Betul. Kemudian yang hidup di kutub. Ayo, apa aja tadi yang hidup di kutub? Ada penguin dan
singa laut tadi ya, kalau yang kita Betul. coba. Betul. Betul. Nah, ini sudah mulai kita membantu anak-anak untuk memunculkan pertanyaan ya Bapak Ibu melalui aktivitas engage. Selanjutnya, nah ternyata mengidentifikasi gambar ini bisa kita gunakan pada tahap explore. Jadi setelah tadi siswa, oh saya mau tahu lagi nih apa saja hewan yang hidup di kutub seperti itu ya. Ayo kita coba lagi gitu. Ayo coba perhatikan gambar-gambar berikut. Ada ular yang hijau, ada bear yang putih di sini, starfish, rusa, unta, dan bebek ya. Sudah diperhatikan? Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Sebutkan persamaan dari hewan-hewan tersebut dan apa ada perbedaan ya dari mereka. Coba kita kembali lagi ke gambarnya. Apa ya? Ada yang sama nggak kira-kira dari beberapa hewan ini? Boleh di-share pendapatnya di kolom chat. Apa ada yang sama ya? Ada kesamaan nggak sih dari beberapa hewan ini? Polar bear and camel are mammals. Oke. Kalau berdasarkan tempat mereka hidup, gitu ya, ada yang sama nggak? Ya, apa ya? Yang sama-sama hidup di air, kata Miss Yunike nih. Bebek dan starfish ya. Kalau yang hidup di hutan, itu ada rusa dan ular, gitu ya. Kalau yang di kutub, ini hanya polar bear atau beruang kutub, dan yang ada di gurun itu ada rusa. Nah, di sini siswa sudah mulai mencoba nih mengklasifikasikan hewan berdasarkan habitatnya, seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa ketika mereka memberikan jawaban yang salah, kita tampung semua jawaban dulu ya Bapak Ibu, jangan serta-merta kita memberikan, oh salah itu, harusnya tidak seperti itu. Nah, kembali lagi ke pendekatan inquiry tadi, kita ingin siswa yang secara aktif melakukan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru akan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa tadi. Lalu engage, kemudian explore, dan nantinya kita masuk ke explain ya. Nah, setelah memberikan pertanyaan tadi dan siswa sudah memberikan jawabannya, mencoba mengklasifikasikan hewan, sekarang kita masuk ke tahap explain. Di sini kita akan memfasilitasi siswa kembali untuk melihat bahwa di habitat akuatik itu ternyata masih bisa kita klasifikasikan loh ke habitat air tawar dan habitat air asin seperti itu. Nah, untuk melakukan aktivitas ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi melalui Google Jamboard ya Bapak dan Ibu. Silahkan untuk bisa mengunjungi Google Jamboard-nya dulu pada ini saya coba stop sharing dulu pada link. Saya akan bagikan di kolom chat sebentar. Ya, sudah ada di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Silahkan boleh ke Google Jamboard-nya. Saya akan tunggu Bapak Ibu di Google Jamboard. Ya, sudah lumayan banyak yang bergabung di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan respon Bapak Ibu ada banyak pilihan di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan teks di sini. Jadi bisa ditulis ya, misal yang di air tawar ikan nila seperti itu mungkin ya. Nah, baik. Bisa juga menggunakan gambar Bapak Ibu, add image seperti itu.
Nah, di sini ada pilihan Google Image Search. Bisa Bapak Ibu pakai ikan nila seperti itu. Nah, mana ya kira-kira yang ini deh. Saya insert. Oh, ada juga yang sudah menggunakan betul menggunakan sticky note ya, Bapak Ibu bisa juga menggunakan sticky note. Kalau Bapak Ibu kekurangan tempat di sini bisa untuk memakai papan yang di sebelahnya, di halaman sebelahnya. Seperti di sini. Oke, sorry. Silahkan boleh dilanjutkan ya Bapak Ibu sambil menunggu. Iya, sudah ada juga yang menggunakan di halaman kedua, seperti itu ya. Juga bisa kalau sudah penuh di halaman pertama, Bapak Ibu bisa digunakan di halaman ketiga. Atau halaman selanjutnya boleh ya Bapak Ibu. Kita coba cek kembali ke halaman pertama. Wah, sudah banyak ini ya. Baik, ada yang pakai gambar, ada yang pakai sticky note seperti itu ya. Nah, kelebihan dari Google Jamboard ini, Bapak Ibu, kita bisa memfasilitasi kerjasama antara siswa ya. Kita bisa memfasilitasi kemampuan collaboration seperti itu. Karena kolaborasi ini juga salah satu kemampuan hidup di abad 21, Bapak Ibu, yang sangat penting untuk kita berikan kepada para siswa juga ya. Dan di sini juga ada banyak pilihan. Jadi siswa yang nggak mau ngetik gitu bisa pakai gambar. Nah, itu juga sebagai salah satu sarana kita mengakomodasi atau memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda seperti itu ya. Baik, saya akan lihat Miss Fatma juga mungkin bisa bantu kita lihat respon dari Bapak Ibu di page pertama ini. Hewan yang hidup di habitat air tawar ada kodok, ikan lele, mujahir, nila juga ada, ikan mas, gurame. Kalau yang di habitat air asin ada apa aja, Miss Fatma? Ada ikan hiu, bintang laut, lumba-lumba, oktopus, dan banyak lagi ya. Nah, saya rasa mungkin untuk kegiatan ini bisa kita lanjutkan dulu, Miss Eka, karena Baik. masih ada banyak lagi yang mau kita lakukan bersama Bapak Ibu guru ya. Ya, baik Miss Fatma. Terima kasih Bapak Ibu untuk responsnya. Kita akan kembali ke PPT. Nah, tadi dengan aktivitas tadi kita bisa menjelaskan kepada siswa klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya, seperti itu ya. Nanti juga bisa Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan kebutuhan kelas Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya kita akan ke tahap elaborasi. Kita ajukan dulu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan habitat? Kira-kira siswa sudah bisa belum ya menjelaskan apa itu habitat? Boleh di-share di kolom chat jawabannya Bapak Ibu. Dari kegiatan kita tadi rasanya sudah bisa ya siswa menyimpulkan bahwa habitat itu adalah tempat hidup makhluk hidup. Ya, terima kasih Bu Iin, sudah bisa rasanya siswa itu dari mereka sendiri ya. Oh, habitat itu tempat hidup makhluk hidup, Miss. Ya, benar. Selanjutnya, nah ini pertanyaan lanjutan seperti tadi yang sudah kita coba juga ya. Banyak hewan yang hidup di habitat air asin, betul. Akan tetapi banyak habitat air asin yang rusak karena kegiatan manusia. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian habitat air asin? Kira-kira apa ya? Boleh Bapak Ibu share pendapatnya di kolom chat.
Tidak membuang sampah ke laut, betul. Melestarikan lingkungan air. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sepertinya sudah bisa tergambar ya. Baik, ada satu lagi. Kita akan ke evaluate. Nah, sekarang kita coba dulu ya Bapak Ibu aktivitasnya. Bapak Ibu bisa memberikan jempol kalau pernyataannya benar dan silang kalau pernyataannya salah. Pernyataan yang pertama, tempat tinggal hewan disebut habitat. Benar atau salah ya? Coba saya lihat di videonya. Benar katanya Miss. Betul. Pada memberikan jempol. Ada yang betul, ada yang memberikan annotate anotasi juga. juga. Ada yang memberikan jempol di kolom chat. Thank you Yes. Bapak Ibu. Kalau yang kedua, kerbau Afrika merupakan hewan gurun. Betul atau salah ya? Oke. Apa kita sudah dapat? Coba, mana jempol atau silang Jempol tangan? atau silang? Kalau Miss Fatma betul atau salah nih Miss Fatma? Kalau saya sih salah ya Miss. Walaupun di situ Salah ada ya. Afrika, tapi kayaknya kerbau sih nggak bisa tinggal di Karena gurun tidak ya Miss. semua Afrika itu gurun ya. Gurun, iya Oke, betul. betul, salah ya. Terima kasih. Gurun adalah daerah luas yang sangat kering dan hanya sedikit tumbuhan yang tumbuh. Betul ya? Betul. Oke, Ya. yang keempat, simulasi interaktif merupakan kegiatan explain. Kayaknya tadi bukan deh ya. Itu termasuk Tadi itu yang pertama Miss Eka itu engage ya. Engage ya, betul. Dan yang terakhir, kegiatan elaborate dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan. Betul atau salah? Ini betul ya, Miss Fatma? Betul. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini juga kita ada melihat banyak pilihan ya, bisa melalui annotate atau untuk siswa yang kinestetik mungkin bisa diarahkan untuk memberikan respon dengan duduk ataupun berdiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, rasanya sudah cukup jelas. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan Q&A dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Mbak Cindy bisa dipandu untuk Q&A-nya. Baik, terima kasih Miss Fatma. Sekarang Bapak dan Ibu saatnya kita ke sesi tanya jawab. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan boleh menuliskannya dalam kolom chat. Mungkin kita boleh buka 1-2 pertanyaan dulu ya Miss Eka dan Miss Fatma. Ya betul. Ya, Selain betul. di kolom chat mungkin juga bisa raise hand kalau ada yang mau langsung begitu Miss Cindy. Baik, ini ada yang raise hand, Bapak Rudi. Bapak Rudi Prastowo, silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Miss Eka dan Miss Fatmawati mau tanya dari 5E itu ketika kita mengajarkan di kelas apakah harus berurut atau boleh random? Nah, prakteknya. Udah itu aja. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Miss Fatma mau memberikan jawaban dulu, silakan. Oke. Nanti bisa ditambahkan ya Miss Eka. Nah, kalau dari saya maksudnya begini. Kalau dari idealnya memang itu dilakukan secara berurutan, Pak. Ya, ideal itu dilakukan secara berurutan karena siklusnya itu memang kita perlu mencari tahu dulu anak-anak ini pengetahuan awalnya tentang pembelajaran ini seperti apa, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah sering kita lakukan dan kita ingin melakukan cara-cara yang berbeda, sebenarnya bisa juga kita membuat dulu evaluasi dulu misalnya seperti itu ya. Jadi kita coba checklist dulu justru gitu ya. Mereka itu bisa memahami pernyataan ini atau pertanyaan ini atau tidak gitu. Jadi memang idealnya itu kita lakukan secara bertahap supaya anak-anak juga tidak bingung, dan tahapan-tahapannya ini juga kan sudah disusun dengan sangat sistematis begitu, dimulai dari mengasah rasa ingin tahu anak, kemudian mereka mencoba karena sudah banyak timbul pertanyaan-pertanyaan di pikiran mereka, kemudian dari mereka mencoba melalui kegiatan-kegiatan di tahap
explore itu kita menjelaskan dan mengecek pemahaman mereka, baru kita aplikasikan ke dalam konten atau masalah-masalah yang baru, kemudian baru kita evaluasi seperti itu. Jadi kalau dari saya sih idealnya itu dilakukan secara bertahap, mulai dari I yang pertama sampai I yang kelima. Seperti itu, Pak. Mungkin Miss Eka mau menambahkan? Ya, benar sekali Miss Fatma. Iya, sebenarnya pada dasarnya, pada teorinya ya Bapak memang tidak perlu kaku, tapi kita garis bawahi lagi pada siswa-siswa di sekolah dasar karena mereka adalah inquirer muda seperti itu ya. Jadi kita mengenalkan dahulu, oh ini tahapan yang bisa kita fasilitasi dan siswa itu tidak menjadi overwhelmed atau kewalahan seperti itu. Jadi dengan inquiry ini tidak serta-merta siswa itu diberikan tugas, ayo cari ini, ayo cari ini. Nah itu kan siswa jadi, aduh nggak maulah pakai inquiry-inquiryan, susah belajar sains gitu ya. Nah tapi sebagai guru kita harus memfasilitasi dari menguasai keterampilan proses yang paling dasar dulu, mengamati dan seterusnya, sehingga nanti siswa seperti mempunyai kebiasaan seperti itu ya. Atau tadi seperti dijelaskan Miss Fatma, menguasai keterampilan proses dasarnya dulu, sehingga nanti lama-kelamaan kita bisa tambahkan keterampilan proses yang lebih terpadu. Seperti itu. Jadi saya pada dasarnya setuju dengan apa yang disampaikan Miss Fatma tadi. Terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Miss Fatma dan Miss Eka. Untuk sesi pertanyaan kali ini dicukupkan dulu ya Bapak dan Ibu. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, izinkan kami untuk menayangkan video dari CEO dan founder Mentari Group, Ibu Ana Rimba Poa, untuk memberikan update terkait inisiatif terbaru kami dalam mendukung literasi membaca di Indonesia. Silakan boleh ditampilkan. Halo Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Ana Rimba Poa, founder dan CEO Mentari Group. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkenalan dengan satu buku yang sangat istimewa yang baru selesai diterbitkan oleh Asta Ilmu Sukses Mentari Group. Kenapa spesial? Karena buku ini ditulis oleh 16 anak Indonesia usia muda, rata-rata 9-12 tahun, seusai mengikuti kelas menulis cerita. Buku ini kita beri judul, Bagaimana Kalau 16 Anak Indonesia Menulis Cerita. Mengapa kita ingin menerbitkan buku ini, Bapak Ibu sekalian? Ada 3 alasan. Pertama, karena kita ingin mengapresiasi karya dari anak-anak. Kita ingin berikan wadah supaya kreativitas anak dan bakat anak-anak bisa bertumbuh. Ibaratnya mereka adalah tunas-tunas muda yang nanti akan bertumbuh menjadi bunga atau buah yang manis. Kita akan dukung dan berikan perhatian, supaya janganlah sampai mereka menjadi bunga yang layu sebelum berkembang. Kedua, kita juga ingin membantu menumbuhkan minat baca anak. Dengan mendesain suatu buku yang isinya secara khusus bisa memancing anak-anak untuk ikut membaca, itu tujuan dari menyusun buku ini. Jadi di dalam buku, bagaimana kalau kita buat sedemikian rupa supaya anak-anak terpancing untuk membaca. Dan kita ketahui apabila minat membaca anak sudah tumbuh, anak yang senang membaca akan mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi, konsentrasi yang lebih baik, fokus, dan tidak heran kalau anak-anak yang minat membacanya baik akan berprestasi secara akademik. Ketiga, kita juga berharap anak-anak yang membaca buku ini juga nanti terpancing, termotivasi untuk ikut menulis buku. Sehingga keseluruhan kita akan punya generasi muda, anak-anak yang senang membaca dan juga senang menulis. Mari kita dukung bersama Bapak Ibu program ini supaya bisa terjadi generasi muda Indonesia yang punya minat baca tinggi dan juga pandai menulis. Ayo kita lihat isi bukunya. Buku ini memang seperti saya sampaikan tadi, kita buat menarik gitu ya, dengan ilustrasi yang menggelitik dan juga dibuat oleh anak-anak juga. Unik, menggelitik, ngegemesin. Isi ceritanya juga judulnya lucu-lucu, Kelinci dan Bulan, Spaghetti Bertemu Hujan, Dunia Monster. Bagaimana kalau bayangan tidak mengikutiku? What if the chicken become extinct? Bye-bye chicken. Jadi ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, karena otentik, kita tidak terjemahkan apa adanya yang anak-anak tulis. Kita juga buat ini sesuai dengan cerita anaknya. Ada yang pendek 1 halaman, ada yang 2 halaman, maksimum 3 halaman.
Sengaja ini, karena kalau mau menumbuhkan minat baca, kita nggak boleh langsung kasih panjang-panjang ya. Ibaratnya kita berikan snack membaca. Jadi baca dulu yang pendek. Kalau yang pendek senang, seru, mau baca lagi yang agak panjang. Tidak sadar apa bacanya udah panjang. Jadi udah mulai tumbuh deh senang bacanya. Kurang lebih seperti itu. Ilustrasinya juga unik ya. Sehingga kita harapkan anak-anak menjadi senang membaca. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ayo kita dukung. Bagaimana cara mendukungnya? Ya, Bapak Ibu bisa memesan, kemudian membacanya, dan juga rekomendasikan ke anak Bapak Ibu sekalian atau murid-murid Bapak Ibu di sekolah, supaya mereka juga memiliki buku ini, kemudian membacanya. Dan yang penting setelah membaca, mereka bisa coba-coba menulis gitu. Dan kirim ceritanya ke Mentari Group. Siapa tahu terseleksi untuk diterbitkan menjadi cerita. Karena kita punya cita-cita, buku ini akan berseri-seri Bapak Ibu. Dan siapa tahu murid Bapak Ibu bisa menjadi salah satu penulis buku berseri berikutnya. Dan berita baiknya, semua keuntungan penjualan buku ini kita akan sumbangkan untuk pengembangan literasi anak-anak Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, salam literasi dari saya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, saya yakin banyak yang menantikan dan juga ingin segera membaca karya para penulis muda yang kreatif dan juga imajinatif. Informasi lebih lengkap terkait buku Bagaimana Kalau 16 Anak Indonesia Menulis Cerita akan disampaikan pada akhir sesi nanti. Dan mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Silakan Miss Eka dan Miss Fatmawati. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke bagian ketiga. Kalau tadi di bagian pertama dan bagian kedua kita sudah bersama-sama belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan makanannya, kemudian habitatnya, dan juga bagaimana pembelajaran itu kita sajikan dengan tahapan 5E ya. Nah, di bagian ketiga ini kita akan melihat bagaimana klasifikasi hewan berdasarkan tulang belakangnya. Nah, di sini sudah ada papan pilihan seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk mencapai tujuan kita yang kedua, yaitu mendiskusikan ragam kegiatan pendukung untuk pembelajaran sains secara aktif. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu dengan memberikan banyak pilihan aktivitas kepada siswa ini? Agar kita bisa memfasilitasi cara belajar atau gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, seperti itu ya. Tadi seperti yang sudah kita lakukan di pertama, itu bisa melalui video. Kalau anaknya lebih ke audio visual gitu ya. Kalau yang lebih kinestetik mungkin bisa dengan lagu atau gerakan-gerakan seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kita ada lagu. Nanti bisa untuk semua sumber bisa Bapak Ibu cek nanti di handout yang bisa di-download ya. Nah, saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Miss Fatma untuk mendemokan salah satu ini melalui simulasi interaktif seperti itu ya Miss Fatma. Silahkan saya kembalikan ke Miss Fatma. Baik. Oke. Saya share screen dulu ya. Oke, jadi ini masih sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Miss Eka, sorry. Sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Jadi ini saya ambil dari buku Juara Sains level 5 ya, halaman 59. Ini kita belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan tulang belakang seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan di tahap penjelasan sebenarnya kelihatannya ya, karena kalau bisa kita lihat di sini dia memberikan banyak penjelasan tentang penggolongan hewan, yaitu untuk mamalia, reptil, amfibi, burung, dan ikan. Nah, jadi ini bisa saja di awal juga bisa, tapi ini kalau saya lihat lagi ini lebih cocok untuk bagian explanation ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini dia ada menjelaskan tentang hewan setiap kelompok hewan ini itu ciri-cirinya itu seperti apa. Misalnya ini ya, apa ciri-ciri yang sama dari hewan-hewan berikut ini. Nah, misalnya pertama,
itu dia kulitnya ditutupi rambut misalnya seperti itu ya. Nah, cuman ada pengecualian untuk lumba-lumba tidak, karena dia juga tidak ada sisik juga seperti ikan, tapi dia termasuk mamalia. Nah, kemudian ciri-ciri kelompok mamalia itu adalah sebagian besar hidup di darat, seperti itu. Nah, tapi ada juga tetap pengecualian ya, lumba-lumba dia hidup di air. Kemudian juga ada lagi berkembang biak dengan cara beranak dan menyusui anaknya. Ini misalnya seperti itu. Ketika kita mau menjelaskan tentang ciri-ciri dari hewan mamalia, bisa saja kan sebenarnya kita buat teks seperti itu. Tapi dengan adanya gambar seperti ini, kemudian teksnya juga keluar satu-satu, jadi kita bisa melakukan interaksi yang aktif dengan anak-anak ya, dengan siswa-siswi kita gitu. Dan kadang-kadang kalau ada satu ini ya, misal satu ciri-ciri dari kelompok ini yang khusus, dia akan buat bintang seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita klik, oke. Platypus dia termasuk mamalia, tapi dia ada kekhususan bahwa dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi fakta-fakta ini terkadang kan kita sendiri agak sulit untuk mencarinya atau tidak punya waktu gitu. Tapi dengan kita memakai buku interaktif atau e-book dari Juara Sains ini, kita bisa mendapatkan semua ini dan sudah tersedia. Ya, sudah tersedia dan disajikan dengan menarik dan interaktif gitu ya. Nah, sama juga dengan yang reptil, kemudian nanti masuk ke amfibi, ya seperti ini, dan juga bisa masuk ke burung, kemudian ikan, nah, seperti itu. Ya, jadi ini sangat menarik Bapak Ibu, dan ini ketika kita sudah download ke dalam PC kita, gitu ya, komputer atau laptop, ini ketika kita pakai lagi tidak perlu ini ya, tidak perlu koneksi internet. Jadi sudah ada di dalam komputer kita seperti itu. Jadi akan lebih efektif karena ketika kita sudah mendownload untuk pertama kali, kita bisa pakai seterusnya dimanapun, kapanpun, ya, dan bisa langsung kita berikan kepada anak-anak. Itu dari saya, Miss Eka. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Miss Fatma untuk presentasi yang sangat menarik tadi mengenai simulasi interaktif ya. Saya akan lanjutkan, Bapak Ibu, mohon izin untuk menampilkan PPT saya kembali. Baik, sebentar. Apakah sudah terlihat Miss Fatma PPT-nya? Ya, sudah Miss Eka. Nah, baiklah Bapak Ibu, sepertinya kita sudah sampai di akhir. Kita akan merangkum dulu ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, tadi kita di bagian pertama dan kedua kita sudah membahas mengenai keberagaman hewan, ada yang keberagaman berdasarkan makanannya, diklasifikasikan berdasarkan habitat, dan juga ya, itu tadi. Yang kedua adalah kita melihat bagaimana pendekatan pembelajaran inquiry ini bisa kita gunakan sebagai metode atau pendekatan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan menjadi pembelajar yang aktif seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memfasilitasi siswa untuk memahami konsep IPA atau sains dan kemudian mengembangkan penalaran siswa, yaitu tadi melalui tahapan elaborate dan juga evaluate ya. Baik, nah sekarang kita akan mengecek apakah tujuan kita yang kita tetapkan di awal tadi sudah tercapai atau belum. Mungkin Miss Fatma bisa bantu kita mengecek kembali ya, Miss Fatma. Ya, Miss Eka. Ya, ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Oke, jadi kita coba cek kembali sekarang Bapak Ibu. Oke, yang pertama tujuan kita tadi adalah mengenal konsep keberagaman hewan. Kita sudah belajar belum ya tadi ya? Sudah ya. Jadi kita tadi hewan itu sangat banyak sehingga kita bisa klasifikasikan berdasarkan berbagai cara gitu ya. Jadi hari ini kita pelajari 3. Yang pertama klasifikasi berdasarkan jenis makanan, kemudian yang kedua berdasarkan habitat, yang ketiga berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kita mendiskusikan ragam kegiatan pendukung pembelajaran siswa untuk memperkaya dan menggugah semangat eksplorasi siswa. Kita sudah lakukan juga ya, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, mengikuti siklus
5E, kemudian juga kita tetap lakukan proses skill atau keterampilan proses ya. Kita pada saat melakukan aktivitas itu kan kita mengamati, kita kadang-kadang mengelompokkan, kita juga memprediksi kira-kira ini masuk di mana seperti itu ya. Jadi kita sudah melakukan ini. Jadi kedua tujuan kita hari ini sudah kita lakukan, Miss Eka. Ya, Oke. Terima kasih Miss Fatma. Ya, dan sekali ya tujuan kita sudah tercapai. Betul. Untuk selanjutnya, Miss Eka. Ya, baik. Dan ini adalah referensi dari materi-materi yang kami bawakan hari ini, Bapak Ibu. Kami mengambil dari buku Juara Sains. Dan tadi saya sempat sampaikan ya bahwa buku Juara Sains ini memiliki buku digital interaktif yang tadi sudah kita lihat juga, dan juga buku Juara Sains ini punya buku panduan guru yang sudah membuat penjelasan di mana kita harus melakukan siklus dari setiap itu. Jadi kapan kita harus melakukan engage dan apa aktivitas-aktivitas kita yang bisa kita lakukan, itu sudah tertulis secara lengkap di dalam buku, dan penjelasan bagaimana cara mengajar dari setiap halaman buku murid sudah ada juga di buku guru. Seperti itu Bapak Ibu guru. Oke, nah referensi selanjutnya silakan Miss Eka. Ya, baik Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload materi kita pada hari ini dan bisa juga mengakses ya untuk sumber-sumber lain yang kita gunakan pada sesi kita hari ini. Seperti itu. Nah, mungkin saat ini kita bisa masuk ke Q&A yang kedua ya, Bapak Ibu silakan. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Cindy juga ya. Baik, Miss Eka dan Bapak Ibu, sekarang saatnya sesi tanya jawab yang kedua. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan dapat menuliskan dalam kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Dan Miss Eka dan Miss Fatma tadi ada pertanyaan dari Miss Iin Rosidah. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ada anak yang masih bingung sedangkan kita sudah mengajak mereka dengan metode inquiry 5E? Apakah perlu diulang? Ya, baik, terima kasih Mbak Cindy. Saya coba jawab dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Miss Fatma. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin untuk di awal-awal karena siswa belum terbiasa, maka mereka akan bingung seperti itu ya, kenapa harus saya sendiri semuanya, kenapa bukan guru saja yang menjelaskan, saya tinggal duduk dan mencatat, seperti itu ya, mungkin seperti itu kekhawatirannya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita tidak mengharapkan siswa itu untuk bisa mengikuti tahapan 5E ini hanya dalam satu kali pembelajaran. Kita akan mengulang kembali, dan juga dengan bantuan buku Juara Sains tadi, dengan pendekatan atau strategi spiral progression tadi, Bapak Ibu, siswa tidak akan kewalahan seperti itu. Karena kita berikan sedikit, akhirnya nanti membesar dan siswa akhirnya bisa menguasai tidak hanya konten IPA-nya, konsep-konsep dalam pembelajaran IPA, tapi juga tadi yang lebih penting ya, Miss Fatma, keterampilan proses sains dan juga etika dan sikap sains. Jadi tidak perlu khawatir, Bu Iin, jadi kita berikan sedikit demi sedikit dan kita ulang-ulang terus nanti, sehingga menjadi kebiasaan. Seperti itu. Mungkin Miss Fatma ada yang mau ditambahkan? Tidak, Miss Eka, cukup. Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Miss Eka. Baik. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Mbak Cindy? Baik, silakan Bapak dan Ibu boleh tuliskan pertanyaannya dalam kolom chat atau boleh menggunakan fitur raise hand. Masih belum ada Miss Eka dan Miss Fatma, berarti dengan begitu penjelasan dari Miss Fatma dan juga Miss Eka sangat jelas diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik. Sepertinya seperti itu ya, Mbak Cindy. Baik, belum ada raise hand. Ya, silakan. Dari Bapak Jani Cotro. Ibu. Ibu, seperti maaf Ibu. Halo.
Ya, terima kasih kepada Miss dan panitia. Ini saya sebenarnya bukan guru, saya orang tua murid. Nah, saya mau cerita pengalaman saya kalau untuk les science gitu yang saya lihat untuk praktek mereka menjalankan, tetapi kalau untuk penjelasan saya lihat mereka tidak dapat aha momennya gitu loh. Jadi itu kayaknya bahasanya mungkin ya. Nah, ini terus juga yang saya mau tanya ini bagaimana ya untuk menjembatani mereka dapat aha moment gitu. Kemudian juga untuk anak SD gini, hipotesa-hipotesa itu sudah bisa atau belum ya? Misalkan ada praktek simple, misalkan praktek di rumah gitu yang coklat, yang merek A, merek B, saya jemur misalnya. Terus kayak gitu, ini cara hipotesa untuk anak SD itu bagaimana gitu ya? Karena bagi saya sains itu kan nggak hanya teori aja, tapi membuat mindset mereka untuk punya pola pikir mengamati apa sih sains itu media untuk berkembang cara berpikir. Mohon petunjuknya, Miss. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenny. Mungkin saya coba bantu jawab ya. Benar sekali Ibu. Mungkin saya cerita sedikit pengalaman saya mengajar bahkan di SMA ya Ibu. Seharusnya yang kita harapkan siswa SMA itu sudah bisa lah ya membuat hipotesa seperti itu. Tapi ternyata belum seperti itu. Masih harus ada bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh guru seperti itu. Nah, saya rasa akan sangat terbantu jika kita melatih anak-anak kita juga siswa-siswi itu dari SD. Dengan cara tidak langsung serta-merta, ayo kita buat hipotesa atau kita buat prediksi. Mungkin sedikit demi sedikit, memang harus sabar seperti itu ya. Dan harus ada kayak panduan seperti itu. Saya rasa buku Juara Sains tadi dengan buku gurunya itu bisa memberikan panduan kita tahap bagaimana kita melakukan tahap 5E tadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu saja tidak langsung ke keterampilan proses yang terpadu, tapi dengan keterampilan proses dasar dulu tadi ya. Mungkin menurut saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa kita perkenalkan keterampilan proses yang dasar, kemudian sambil menambahkan keterampilan proses dasar lainnya, nanti di kelas 3 sudah bisa ditambahkan dengan keterampilan proses yang lebih advance seperti itu, Ibu. Jadi memang pada dasarnya kan anak-anak itu sangat ingin tahu ya. Nah, kita coba perhatikan, anak saya ini atau siswa saya ini, dia tuh pengen tahunya tuh yang kayak gimana sih? Ayo kita ikutin dulu rasa ingin tahunya. Nah, dari situ nanti kita coba, oh, kamu mau tahu ini ya? Nanti kita tambahin. Kalau kayak gini gimana ya? Nah, setelah dia mencoba, kita bantu dengan memberikan pertanyaan yang lebih dalam. Kalau tadi contohnya coklat ya, kamu suka coklat ya? Kira-kira coklat ini terbuat dari apa ya? Coba deh kita lihat di YouTube gitu ya, gimana orang bikin coklat. Gitu ya. Kira-kira rasa coklat beda-beda ya. Kenapa bisa beda-beda? Nah, seperti itu Ibu. Jadi pancing dulu rasa ingin tahunya, di-engage, kemudian ditambahkan sedikit-sedikit pertanyaan, hingga pada akhirnya nanti melalui habit atau kebiasaan ini nanti semoga bisa tertanam tadi ya, mindset yang seperti Ibu bilang, untuk berpikir secara saintifik. Mungkin cukup itu jawaban dari saya. Kalau Miss Fatma ada yang ingin tambahkan, silahkan. Ya, sedikit saja. Mau bertanya Bu Jenny, anaknya kelas berapa Ibu? Oh, masih di mute ya. Pakai jari aja mungkin Bu. Anak saya 3, kelas 2, kelas 4, kelas 6. Nah, ya justru saya mau nanya, apakah ada guidance untuk, kan pasti ada belajar online segala macam, orang tua pasti membimbing. Adakah guidance untuk memantik anak-anak supaya bisa ada step-step seperti itu? Karena kami sebagai orang tua pun lihat buku, wah bahasanya ini bingung bagaimana bisa mentranslate-nya gitu. Jadi saya sih merasa perlu ada buku guidance ya. Kalau tadi bener, kalau ada Juara Sains Guru, saya mau cari tahu.
Jadi kita untuk memantik mereka supaya ada step-stepnya itu loh. Itu yang saya pengen sih. Oke. Gitu. Menambahkan sedikit dari tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Eka ya. Jadi yang Ibu ingin yang Ibu bilang membuat hipotesa itu adalah kemampuan proses tadi ya. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, kemampuan proses ini ada kemampuan proses dasar dan ada kemampuan proses lanjutan. Jadi itu perlu kita berikan secara bertahap. Untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 memang masih sewajarnya itu masih di dalam tahap keterampilan proses yang dasar, Ibu. Jadi itu nanti dia bertahap dilakukan seperti itu. Kemudian untuk anak-anak ini sebenarnya kalau Ibu ingin membantu mereka belajar, balik lagi kita mengikuti tadi siklus itu saja. Kemudian juga kalau mereka Ibu harapkan mau mencapai sesuatu, kita perlu memfasilitasi mereka dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu rasa ingin tahu dan juga mereka penasaran untuk mencari tahu. Jadi kita bisa arahkan mereka ke jawaban yang kita mau dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Jadi ini disebutnya dengan effective questioning gitu, Bu. Jadi itu misalnya kayak tadi ada memutarkan video tentang Ilama dan Puma itu ya. Kalau seandainya kita tidak mengarahkan, bisa saja kan kita hanya bertanya misalnya, apa yang kamu lihat di situ? Nah, itu kan kurang spesifik. Tapi kalau kita sampaikan, hewan apa yang kamu lihat? Karena kita pengen dia jawabnya adalah Puma dan Ilama seperti itu. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan di situ? Jadi bukan cuma mereka coba kamu jelaskan sih ada apa kejadian di situ. Nah, kalau kita cuma menyampaikan seperti itu tidak terarah, kurang terarah. Jadi kalau kita mau membantu, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan mereka untuk mendapatkan jawaban. Tapi kita tidak menjawab ya Bu, karena mereka yang akan mencari tahu dulu jawabannya itu seperti itu. Nah, dari example dulu, terus kita pakai 5W1H misalnya gitu ya, fokusnya ke jawaban itu begitu ya. Pertama betul Bu. Jadi itu memang perlu dilakukan secara bertahap. Nah, kalau misalnya sampai kita pada saat udah mereka explore, sudah cari tahu jawabannya sendiri, terus sudah dapat jawabannya, dan kita ada yang tidak mengerti, ya itu kita bisa bantu dengan mencari referensi-referensi Ibu. Ya, jadi selain tadi buku juga mungkin bisa dari yang tadi Miss Eka sebutkan, bisa dari YouTube juga, bisa dari kita cari informasi di googling gitu ya, bisa. Itu Bu Jenny. Jadi perlu kita lakukan setahap demi setahap dan kita bantu mereka dengan effective questioning, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mereka untuk mendapatkan jawabannya seperti itu. Itu Bu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Miss Fatma dan Miss Eka. Ada lagi juga pertanyaan dari Miss Fitri Sinaga. Saya sudah mulai melakukan inquiry model, tapi anak-anak mungkin belum terbiasa, sehingga ketika ditanya tidak mau menjawab. Mohon dibantu jawab, Miss Fatma dan Baik, terima kasih Mbak Cindy. Betul sekali ya, Bu Fitri, ini juga menjadi salah satu masalah kita ketika melakukan 5E. Mungkin yang bisa saya sarankan adalah kita berikan penguatan kepada siswa bahwa tidak apa-apa, kamu coba jawab saja, dan kita berikan motivasi gitu ya. Kalaupun mereka menjawab salah, kita coba ulik lagi, berikan pertanyaan lanjutan. Kalau gitu gimana ya? Kira-kira kalau gini, nah melalui pertanyaan-pertanyaan seperti yang dijelaskan Miss Fatma tadi, memang tidak mudah ya Bu Fitri untuk istilahnya mengubah kebiasaan siswa yang tadinya sebagai pembelajar pasif kemudian menjadi pembelajar aktif. Kita memang butuh waktu, tapi saya yakin ketika kita konsisten seperti itu ya, kita memberikan kesempatan siswa seperti tadi yang saya jelaskan juga, di tahap eksplorasi biarkan saja mereka memberikan jawabannya walaupun salah gitu ya, dan kita berikan apresiasi. Baik, terima kasih atas keberanian kamu sudah menjawab. Nah, kita akan cari ya jawabannya yang benar itu seperti apa. Jadi seperti itu dari saya, Miss Fitri. Miss Fatma, ada yang mau ditambahkan? Ya, ada tambahan sedikit. Pertama,
kita boleh memilih pertanyaan-pertanyaan yang dekat dengan mereka. Ya, dekat dengan anak-anak sehingga mereka lebih mudah untuk menjawabnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa pakai cara yang berbeda. Seperti tadi kita minta anak-anak itu hanya menjawab benar atau salah, sehingga tapi dengan melakukan gerakan, misalnya tadi angkat jempol atau silang tangan, atau bisa juga kalau salah duduk, kalau benar berdiri, seperti itu. Jadi kita bisa ubah cara memberikan pertanyaannya, kita buat jadi pernyataan sehingga mereka juga akhirnya bisa menjawab. Jadi kita bertahap juga dalam memberikan pertanyaan itu gitu. Dimulai dari yang mudah untuk mereka jawab, dekat dengan kehidupan mereka seperti itu, atau hanya sekedar untuk menjawab benar atau salah seperti itu. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Begini, Bu. Maaf, saya Ibu Fitri. Ya, Bu Fitri. Jadi saya kan dalam mengajar, apalagi daring ini ya, Bu. Kalau kami kan melalui Google Meet ya. Jadi saya menampilkan pertama sekali itu saya tampilkan adalah gambar seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, saya pancing mereka gambar, lalu saya minta pendapat mereka. Misalkan saat ini saya sedang mengajar tentang organ pernapasan. Nah, itu saya ambil juga dari buku Juara Sains. Saya tampilkan gambar yang menunjukkan adanya paru-paru di dalam rongga dada manusia. Nah, lalu kemudian saya tanya anak-anak, bisa nggak kamu menyebutkan apakah yang kamu lihat sekarang ini? Jadi saya pancing mereka itu, menurut kamu gambar ini menunjukkan apa? Nah, kebanyakan anak-anak itu diam gitu loh, Bu. Nah, ini memang terjadi, kami kan di sekolah ada beberapa kelas ya, Bu ya, dibagi-bagi. Nah, kebetulan ini kelas yang bisa dikatakan yang kurang aktif. Jadi bagaimana kita menyikapi, Bu? Apakah sama kita lakukan antara kelas yang kurang aktif dengan kelas yang aktif gitu, Bu? Terima kasih. Iya, mungkin Miss Fatma mau berikan jawaban dulu? Ya, kalau untuk jenis kegiatannya, sebaiknya sih disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari anak-anaknya ya, Bu. Kita tidak bisa membuat kegiatan yang sama untuk anak-anak yang lebih aktif dengan anak-anak yang kurang aktif seperti itu. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan Ibu yang kedua ya. Nah, kemudian kalau misalnya mungkin sedikit membantu dari pertanyaan Ibu tadi, anak-anak ini tidak aktif untuk ketika ditanya begitu. Jadi kita bisa ganti lagi ya Bu. Mungkin jadi kita seperti tadi kita ganti langsung dengan gambar, kemudian mereka suruh minta mereka untuk mengklasifikasikan dengan menempatkan stem saja dulu gitu. Jadi nggak langsung jawab ini, tapi melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mereka kerjakan bersama-sama seperti itu. Mungkin kadang-kadang kan ada perasaan malu atau takut salah seperti itu kalau langsung ditanyakan secara lisan saat itu juga gitu. Itu sih Bu kalau dari saya, Bu Fitri. Miss Eka, kalau ada tambahan silakan. Baik, saya setuju sekali dengan jawabannya Miss Fatma. Mungkin satu alternatif lagi yang sudah kita coba juga di sesi ini, bisa gunakan Jamboard tadi ya Bu, Google Jamboard. Mungkin untuk siswa yang sudah lebih di kelas 3 atau kelas yang lebih tinggi, ketika mereka sudah bisa menggunakan Google Jamboard, bisa kita gunakan sebagai pilihan karena di situ kan anonim ya, tidak terlihat namanya. Jadi siswa-siswa yang pemalu itu, oh saya bisa nih, tidak tahu, ibu guru tidak tahu jawaban saya salah gitu. Mungkin seperti itu saja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Miss Eka dan Miss Fatma. Bagaimana Miss Fitri? Sudah terjawab? Baik, terima kasih Miss Fitri. Bapak dan Ibu pendidik, karena keterbatasan waktu, sehingga kami harus mengakhiri sesi tanya jawab kita hari ini. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan Bapak dan Ibu melalui kontak yang tertera pada layar. Terima kasih Bapak dan Ibu.
Terima kasih juga Miss Fatma dan juga Miss Eka atas ide-ide yang telah dibagikan kepada kami. Saya yakin para pendidik di sini dapat memahami dengan baik dan juga bisa mengaplikasikan langsung ke dalam kelas sehingga pelajaran semakin optimal. Ya, Mbak Cindy, terima kasih. Mungkin saya dan Miss Fatma ingin menutup dulu ya sesi kita hari ini dengan satu quote dari Benjamin Franklin yang saya rasa ini sangat powerful. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Jadi dengan mengikut sertakan siswa, kita harapkan siswa bisa belajar dengan lebih aktif dan bermakna. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kembali ke Miss Cindy. Baik, terima kasih banyak Miss Fatma dan Miss Eka. Baik Bapak dan Ibu, seperti ajakan di sesi perkenalan buku Bagaimana Kalau 16 Anak Indonesia Menulis Cerita oleh Ibu Ana Rimba Poa, CEO dan founder Mentari Group tadi, maka kami sudah menyediakan pre-order form untuk mencatat pemesanan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengisi Google Form melalui tautan yang tim sudah kirimkan pada kolom chat. Dan harga setiap kopinya adalah Rp70.000. Saya coba kirimkan dalam kolom chat Bapak dan Ibu. Dan buku Bagaimana Kalau 16 Anak Indonesia Menulis Cerita ditulis oleh penulis muda berbakat Indonesia dengan cerita yang sangat seru, original, autentik, imajinatif, dan juga telah bekerja sama dengan editor ternama Reda Gaudiamo. Saya sudah mengirim link order formnya dalam kolom chat Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu, berikut kami tampilkan tautan untuk mengunduh materi presentasi yang telah disampaikan oleh trainer kita hari ini. Kami juga akan mengirimkan tautan tersebut dalam kolom chat. Saya akan coba kirimkan tautan untuk mendownload materi hari ini dalam kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu, silakan dapat disimpan dan diakses kembali setelah sesi ini berakhir. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi belum sempat mengisi formulir kehadiran, silakan Bapak dan Ibu dapat mengisi formulir tersebut saat ini. Tautan dapat Bapak dan Ibu lihat pada layar dan juga saya akan membantunya mengirim dalam kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu, saya sudah mengirimkan link absensi dalam kolom chat. Baik, Miss Nida, untuk link nanti akan dibantu oleh admin dapat mengirimkannya dalam WhatsApp group ya. Baik, Bapak dan Ibu, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti sesi kita hari ini bersama Mentari Group dan Mentari Teachers Academy. Kami berharap sesi ini dapat memberikan banyak informasi dan ide dalam pengembangan pembelajaran. Atas nama Mentari Group dan Mentari Teachers Academy, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa Bapak dan Ibu.